Injil Yohanes, ya, Injil yang begitu istimewa, yang menceritakan kejadian Yesus dengan tidak biasa. Ya, kenapa tidak biasa? Karena yang lainnya itu dimulai dari kelahirannya. Tetapi di Injil Yohanes ini bicara mengenai awal mula Allah yang inkarnasi. Kalau 3 Injil disebut Injil sinoptik, dan Injil Yohanes biasanya disebut sebagai Injil yang menulis secara khusus bahwa Yesus itu adalah Allah atau anak Allah. Ya. Ada yang bisa membaca ini? Habesora, Hakedosha, Alpi, Yohanan, Perek, Alef. Lalu ini diambil dari mana? Haberit, Hakadasha. Ya, jadi kita belajar tentang Haberit Hakadasha. Ini. Dan nanti kita akan bandingkan apa yang ditulis dalam Haberit Hakadasha ini dengan kitab yang pertama dari kitab Torah, yaitu kitab Bereshit. Apa hubungan antara Injil Yohanes dengan kitab Bereshitnya orang Yahudi, kitab Torah? Nah, ini menarik sekali karena kalau misalnya banyak orang yang mengatakan bahwa Injil pertama, Injil Matius, itu adalah Injil yang ditulis untuk orang-orang Yahudi, ya, betul nggak? Lalu Injil Markus untuk orang Romawi, kemudian untuk orang non Yahudi gitu juga. Terus Lukas ditulis untuk orang non Yahudi. Kemudian Injil Yohanes itu adalah Injil yang bukan sinoptik, tapi menulis secara khusus tentang kealahan Kristus. Tapi sebenarnya Injil Yohanes ini, justru dalam Injil Yohanes ini adalah Injil yang sangat Yahudi. Karena dia mengulas Yesus Kristus secara pemahaman orang Yahudi Rabini malahan, ya. Dan nanti Anda akan menemukan banyak sekali istilah-istilah dari Yahudi Rabbinik yang dia tempatkan pada Injilnya. Ya, ini adalah buku dari dosen saya, namanya The Jewish Gospel of John. Ya, beliau dulu adalah dosen saya sebelum sekarang menjadi memiliki institusinya sendiri. Dulu dia adalah dekan dari untuk Pusat Studi New Testament. Nah, beliau ini menulis bahwa The Jewish Gospel of itu justru adalah Injil Yohanes. Dan kita akan pelajari bersama hari ini. Kita akan membaca doa biasa. Yohana bisa bantu saya. Avenu Malkenu, Hanenu Fa Anenu, Kein Banu Ma'asim, Asyeh Imanu Sedakoh Fecheset, Fehosi Enu. Amin. Amin. Ya. Kenapa Allah itu disebut Avinu Malchenu? Kapan Allah disebut Avinu Malchenu? Ya. Pada mulanya ketika dia menciptakan langit dan bumi, dia disebut Raja kami. Karena dia yang memiliki seluruh bumi dan isinya. Kita akan pelajari nilai-nilai dari apa yang dipercayai oleh orang-orang Yahudi Rabini. Ini adalah kata-kata bijak dari Einstein. Anda bisa membayangkan kalau orang ketemu Einstein dan dia akan ngomong, Geonha, kamu jenius banget ya. Nah, karena dia itu sudah sering dipuji-puji orang sedemikian, maka dia dengan kerendahan hatinya mengatakan, Gulam, Geonim.
kita itu semua geonim, ya. Kita semua orang jenius. Ya, barangkali memang Einstein adalah orang yang jenius, tapi mungkin dia nggak bisa masak. Kalau dia lapar, harus tergantung dengan orang lain untuk membuatkan makanan baginya. Misalnya ini contoh ya. Barangkali dia nggak bisa masak. Jadi orang yang masak, dalam hal memasak, orang lain lebih jenius daripada Einstein. Itu maksud dia. Ya. Makanya dia ngomong, aval im atah shofet dak levi hayekulet shelo. Jadi kalau kamu maksa untuk suatu ikan untuk dari ability-nya itu, ya, letapes al edge, untuk memanjat dari suatu pohon. Kamu kalau maksa ikan manjat pohon gitu, kan ikan diketawain sama monyet, kamu nggak bisa manjat kan gitu. Nanti ikannya bilang kamu nggak bisa berenang atau kamu nggak bisa menyelam gitu. Kalau kamu menyelam lama-lama kamu mati gitu kan. Jadi orang, masing-masing orang memiliki ability-nya sendiri-sendiri, ya. Kalau dipaksa untuk dia melakukan hal yang dia tidak bisa, misalnya Einstein pinter tapi dia nggak bisa menyanyi, bukan berarti dia bodoh. Dia bodoh dalam hal menyanyi, tapi dia pinter dalam hal yang lain, gitu ya. Hu yih kol hiyu beemunah shehu tipes. Kalau dia dipaksa untuk melakukan hal yang dia nggak bisa, dia nanti mikir bahwa dia memang benar-benar orang bodoh, padahal dia punya ability yang lain, gitu ya. Jadi ini adalah satu perkataan bijak dari seorang Gaon. Gaon itu jenius, dari seorang yang jenius. Dia mengatakan sebenarnya semua orang jenius. Aku bisa melakukan yang ini, tapi aku tidak bisa melakukan yang itu, gitu ya. Nggak semua orang bisa melakukan sesuatu. Misalnya, saya bisa nyanyi, tapi saya nggak bisa bikin patung. Saya nggak bisa menggambar, gitu misalnya. Bukan berarti saya seorang yang bodoh, tapi masing-masing orang mempunyai ability-nya sendiri-sendiri. Dan yang kedua, ini adalah perkataan bijak dari Rabi Hillel. Lo habaishang lamet, velo hakaf dan melamet. Kalau orangnya itu pemalu, dia nggak bisa belajar. Kalau orangnya itu nggak sabaran, dia tidak bisa mengajar. Jadi sama-sama harus menjadi orang yang gigih. Mana Mas Gigih di sini? Sudah datang belum? Gigih untuk masih nyales, Bu. Pelajaran ya. Jadi kalau orang-orang kita, ibu-ibu di Indonesia, itu kalau tanya ke anaknya pulang sekolah, "Nak, kamu tadi belajar apa?" Terus anaknya bilang, "Oh tadi belajar matematika apa?" gitu. Terus anaknya cerita. Tapi kalau ibu-ibu Yahudi, dia tidak akan bertanya, "Kamu tadi belajar apa?" Tapi dia tanyanya gini, "Nak, kamu tadi tanya apa di sekolah?" Jadi dia pingin anaknya punya enthusiastic dalam belajar. Kalau orangnya statis terus, dia hanya pasif menerima. Dia ingin anaknya aktif menerima. Nah, saya mengatakan sesuatu tafsir dan Anda tidak setuju, Anda boleh mendebatnya. Anda boleh nggak setuju? Boleh dong. Namanya juga tafsir. Kalau Anda punya argumentasi yang kuat untuk mengoreksi yang sedang saya ajar, kenapa enggak? Gitu ya. Jadi saya ingin kita sama-sama enthusiastic. Saya bicara, Anda bicara. Jadi kalau Anda diam terus nanti saya nggak tahu. Ini kan nggak kelihatan ini mukanya. Rata-rata kan kameranya dimatikan kan, jadi saya nggak tahu ya lagi tidur atau lagi apa gitu. Ya. Iya. Jadi silakan menginstruksi kalau sesuatu ada yang tidak dimengerti. Nah, apa yang kita pelajari ini juga masuk dalam tinjauan antropologi, ya, budaya Semitik di kenapa kita harus belajar tentang
background dari budaya Alkitab kita. Sebab siapa yang jadi audiensnya Musa yang pertama kali? Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Israel ya. Belum nama Yahudi, orang Israel. Terus kalau di Yesus Kristus, di Perjanjian Baru, siapa yang menjadi audiens dari Yesus Kristus? Orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Jadi Anda tidak bisa melepaskan nilai pemahaman antropologi budaya Yahudi ini pada Alkitab kita. Ya, memang di Indonesia ini gereja-gereja itu adalah hasil penginjilan dari teologi Barat. Nah, itulah mengapa nilai semitiknya itu banyak yang hilang. Di kelas ini bukannya ingin menjadikan Anda Yahudi. Nah, saya ngomong Injil Yohanes itu Jewish Gospel. Oh, itu ngajari kata sok Yahudi. Bukan, kita tidak usah jadi Yahudi. Saya malah senang jadi goyim kok. Goyim saya kan beda gitu kan. Saya tetap suka jadi goyim, non Yahudi. Kenapa? Saya adalah goyim yang mahal. Karena saya adalah goyim yang dibayar oleh darahnya Allah yang inkarnasi. Kita dibayar dengan harga yang mahal. Ya udah jadi goyim aja. Keren kok jadi goyim yang keren. Goyim yang sudah dibayar mahal sama Tuhan Yesus ya. Jadi di sini bukan mengajar Anda untuk kerut Hebraik, terus kemudian sok Yahudi, pakai istilah Yahudi nggak masuk surga gitu kan. Kalau nggak nyebut nama Tuhan dengan bahasa aslinya nanti nggak masuk surga, Tuhannya nggak noleh. Nah itu kan teologi baru yang boten-boten itu. Jadi kita di sini belajar tentang nilai. Ya. Tapi Anda tetap sebagai dirimu, ya nggak usah pindah gereja, nggak usah ganti aliran, ya tetap Anda di gereja Anda, tetap di situ. Di sini adalah kita belajar sebagai option tambahan untuk memberikan wawasan baru bagi Anda dalam membaca Alkitab bahasa asli. Ya. Nah setelah itu kita juga belajar tentang tinjauan etimologi, jadi istilah-istilah. Nah, di kelas sini banyak sekali membahas istilah etimologi. Apa latar belakang dari satu istilah yang digunakan di dalam Alkitab kita. Lalu juga hari ini, ya biasanya saya jarang sekali membahas tentang teologi. Jarang sekali saya membahas teologi. Biasanya hanya studi kata atau studi sastra, ya. Karena ini adalah Injil yang sangat spesial, maka mau nggak mau pembahasannya harus tinjauan teologi. Dan teologinya adalah teologi Yahudi Rabbinik yang tertulis dalam Injil Yohanes justru. Ya, Anda selalu bilang kalau Matius menulis Injilnya untuk orang Yahudi dan yang lain adalah untuk non-Yahudi. Bukan, ternyata Injil Yohanes lah yang sangat Yahudi. Nanti kita bisa buktikan, ya. Baik, kita akan mendasarkan pemahaman ini satu perbandingan antara yang ditulis dalam Perjanjian Baru, kitabnya yang ditulis oleh Yohanes, ya. Alpi Yohanan yang ditulis dari Yohanan atau dari mulutnya Yohanan. Ini agak menarik ini. Saya coba balik lagi ke sini ke judulnya ya. Habesorah Hakedoshah Alpi Yohanan. Al itu dari atau di atas atau yang keluar ya. Pi itu apa? Mulut. Yohanan. Jadi kitabnya orang Kristen itu salah satunya dari mulutnya siapa? Yohanes. Ya. Dan kita percaya apa yang ditulis oleh Yohanan ini, Yohanes itu adalah inspirasi dari Roh Kudus. Kemudian ada kitab baru ya, yang bukan kitab kita yang nulis Alpi Elohim.
Jadi dari Elohim sendiri yang didiktekan. Nah, prinsip Pi ini di sini ya antara kita dengan agama yang lain itu beda. Jadi Pi di sini maksudnya adalah tulisan-tulisan yang diilhami oleh Tuhan. Terus kalau yang kita pelayan didikte, mereka mengatakan ini lebih valid karena ini didikte sendiri. Gitu. Ya itu iman, boleh saja dipercaya, silakan. Tapi ini yang kita percaya bahwa kenapa Alpi Yohanan? Karena Alkitab kita itu sangat-sangat berhubungan atau sangat memiliki akar dari mana Alkitab kita itu ditulis. Budayanya apa? Etimologinya, istilah-istilah yang digunakan itu apa? Ya, baru nanti masuk ke teologinya. Nah, teologi dasar dari Yohanes pasal pertama itu adalah kitab Kejadian pasal 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'aretz hayetatohu vafuhu ve'hoshech al penei tehom ve'ruach Elohim merachevetz al penei hamayim. Vayomer Elohim yehi or vayehi or. Ya. Kita akan mulai dari kata pertama, bereshit. Ya. Nah, dan seperti yang sudah kita pelajari, bahwa sistem dari penafsiran Yahudi itu harus 4 tahap, yaitu peshat, remes, deras, baru kemudian sot. Peshat itu membaca Alkitab secara harfiah, lurus apa adanya. Baru yang kedua remes, ini belajar tentang simbol-simbol, ya. Ini saya ngomong gampangnya saja. Kemudian deras, ya, to inquire, ya, untuk membandingkan. Dan di sini adalah tahapan dari penafsiran. Jadi para pendeta itu dia sudah pada ilmu ini karena mereka sudah belajar tentang hermeneutika, ya, remes dan deras. Baru kemudian sot. Sot itu misteri dan ini adalah pencerahan Roh Kudus. Tapi yang biasanya dilupakan oleh kita, ya, pendeta-pendeta karismatik itu kan udah kalau sudah ngomong dibisi Roh Kudus ya sudah, wis. Nggak usah pakai belajar, nggak usah pakai baca Alkitab, dibisi Roh Kudus lebih tinggi gitu. Nah, kalau dalam pemahaman Yahudi, Anda tidak bisa mengklaim sesuatu, ini langsung bisikan dari Roh Kudus, kalau Anda nggak punya dasar peshatnya. Apa dasarmu untuk mengatakan bahwa ini adalah pencerahan Roh Kudus? Jika Anda belum masuk ke sini, yang ini nggak berlaku. Ya. Dan buku peshat itu saya menulis di sini, ya, jadi untuk memperkenalkan bagaimana membaca Alkitab secara peshat, lurus, satu persatu apa adanya. Dan di sini pun kita akan memulai segala pembahasan kita yang dimulai dari peshat, pembacaan Alkitab secara lurus apa adanya, termasuk kitab Perjanjian Baru ini. Walaupun ditulis dalam bahasa Yunani, tapi dia memiliki nilai wawasan Ibrani yang kuat. Itulah sebabnya kitab Perjanjian Baru itu tidak dikategorikan sebagai sastra Helenistik, tapi secara khusus disebut sebagai sastra Judeo-Grik. Jadi memakai bahasa Yunani memang, tapi filosofinya, mindset-nya itu adalah wawasannya sangat-sangat Yahudi karena yang nulis orang Yahudi. Jadi seperti orang Jawa ngomong bahasa Inggris, Inggrisnya jadi Inggris Jawa, Inggris yang dijawakan, gitu kan. Nah, ini termasuk Perjanjian Baru pun juga akan begitu. Maka kalau Anda ada yang sesuatu yang menggelitik, ini kayaknya aneh ini tulisannya Rasul Yohanes ini. Anda coba kembalikan apa yang ditulis dalam bahasa Yunani itu, kembalikan ke istilah Ibraninya. Nah, nanti
akan sangat bisa nyambung dengan yang tertulis dalam ini. Bereshit bara ini di sini. Ya, karena kalau itu kita kembalikan ke sastra Ibraninya. Kata bereshit itu ada dalam Kejadian 1 pasal 1. Dan kata khusus bereshit pada mulanya itu juga ada dalam Yohanes 1 pasal 1. Mana buktinya? Ada, sangat ada buktinya dan itu juga cocok dengan yang ditulis dalam Septuaginta. Ya. Septuaginta itu sudah ada lebih dulu sebelum Yesus lahir malah ya. Ada sebelum Masehi ya. Dan Kejadian 1 ayat 1 itu adalah kitab yang ditulis oleh Musa 1500 tahun sebelumnya ya. Dan di sini Yohanes memperkenalkan Yesus yang disembahnya itu dengan satu paralelisme antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan menggunakan istilah yang sama. Bereshit. Ya. Bereshit. Ya. Itu selalu diterjemahkan dengan in the beginning. Tapi sebenarnya artinya apa? In a beginning. Ya. Kita sudah belajar tentang parashat Bereshit, bahwa ini artinya sebenarnya bukan in the beginning, walaupun terjemahnya in the beginning. Arti harfiah dari Bereshit adalah in a beginning. Mengapa in a beginning? Karena mula dari alam semesta ini itu bukan mula dari segalanya. Sebelum alam semesta ini diciptakan, surga sudah ada belum? Surga tempat Allah bertata. Sudah. Sudah dong, ya. Terus para malaikat sudah ada apa belum? Sudah ada. Sudah, ya. Allah pasti sudah ada. Jadi ini bukan awal dari segala sesuatu. Siapa yang menjadi awal dari segala sesuatu? Allah itu sendiri. Allah itu sendiri, ya. Jadi bereshit, maka dipakai kata bereshit bukan bareshit. Kalau bareshit itu betul-betul awal dari segala sesuatu. Ya, bereshit di sini. Ada ya bereshit bara Elohim et hashamayim ved haaretz. Bereshit pada mulanya bara, dia menciptakan. Siapa yang menciptakan? Elohim, ya. Et pada hashamayim, langit itu, ya. Ve'et dan pada haaretz, bumi itu. Jadi nunjuknya jelas ada definite artikel langit yang ini dan bumi yang ini. Ada berapa macam langit menurut orang Yahudi? 3. 3, ya. Makanya ini disebut apa? Langit yang ini. Jadi ini bukan langitnya tempat Allah bertahta. Makanya LAI nulisnya apa? Langit, bukan surga. Ya. Kalau surga itu karena surga itu ini apa? Spesifik ke tempat Allah bertahta. Kenapa nggak diterjemahkan dengan surga? Karena tempat Allah bertahta pastilah sudah ada. Maka di sini diterjemahkan dengan langit ini, gitu, yang di alam semesta ini, gitu ya. Jadi Anda melihat di sini LAI lebih keren ya. Nah, berarti Bu itu sama dengan yang dilihat Paulus ya dalam 2 Korintus yang diangkat ke langit. Syamayim, hasyamayim, ya. Kalau yang dilihat Paulus itu syamayim, hasyamayim, langitnya langit. Ya, langit ketiga. Jadi langit yang ketiga berarti langit tempat Allah bertahta. Ya. Dan itu adalah dia merujuk bahwa itu adalah Firdaus. Ya, Firdaus di sini bukan taman Firdausnya tempat Adam dan Hawa dulu di bumi dia berada, bukan. Jadi Firdaus di sini, Pardes, itu adalah satu istilah figuratif untuk menyebut surga. Ya, langit ketiga. Pada langit yang ketiga, langitnya langit, syamaim hasyamayim, langitnya langit, maha langit gitu ya. Anda kalau Kidung
Kidung Agung. Bahasa Ibrani apa? Shirha, apa? Shirha. Hashirim. Ya. Ya, Shir Hashirim. Lagunya lagu. Ya, Lagu di atas segala lagu. Agung. Lagu di atas segala lagu, gitu kan? Ya maksudnya gitu. Nah ini Syamayim Hasyamayim. Nah itu kalau langit ketiga itu Syamayim Hasyamayim disebut langitnya langit. Jadi maha langit. Ya. Langit di tempat Allah bertahta. Itulah sebabnya Ya. di sini nggak diterjemahkan sebagai surga, tapi disebut sebagai langit. Langit. Ya keren ya. Ini Langit yang dalam. berikutnya yang satu lagi itu punya siapa, Bu? Malaikat atau? Kan ada 3. Terus emangnya Tuhan sama malaikat tempatnya beda? Jadi kalau Tuhan manggil malaikat, "Weh malaikat!" Gitu. Ya sama di tempat yang sama ya. Jadi Tuhan itu tidak sendiri, Dia ada di di antara malaikat-malaikat. Makanya kalau Tuhan bicara itu namanya sidang ilahi. Jadi Tuhan berbicara di hadapan makhluk-makhluk surgawi. Makanya disebut sebagai Adonai Sevaot. Ya, Tuhan bala tentara surga. Kalau panglimanya ada di situ, tentaranya di mana? Ya di situ. Ya di situ. Ya. Jadi di tempat yang sama. Jadi di Syamayim, Masyamayim, langitnya langit. Berarti bisa diterjemahkan kalau langit yang dimaksud kejadian 1 ini ya atmosfer ini, Bu ya? Atmosfer boleh. Itu? Jadi atmosfer boleh. Di luar atmosfer, jadi tata surya. Jadi itu yang namanya cakrawala itu, ya. Termasuk bintang, bulan, matahari. Nah, itu langit ini. Nah, Oke, baik, Bu. ya. Nanti kita akan belajar kenapa kok itu dibilang langit, ya. Nah, ini sekarang apa paralel dari Yohanes 1 ayat 1? Ya. Anda lihat di sini. Septuaginta yang lebih tua dari Yesus Kristus, ya, sudah ada sebelum Yesus Kristus. Sudah ada sebelum para rasul, ya. Nah, pastilah para rasul ini sudah juga belajar tentang Septuaginta. Jadi tanah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kenapa kok bisa orang Yahudi belajar bahasa Yunani? Kenapa coba? Wong Yahudi kok belajar Yunani? Sebelum Roma kan, ya? Sebelum Roma penguasanya Yunani, Bu. Ya, betul. Mungkin itu ya. mempengaruhi. Jadi orang Yahudi yang terdiaspora. Iya, boleh ya. Jadi di situ ada yang namanya Iskandar Agung, Alexander Agung, menguasai daerah-daerah di Timur Tengah termasuk Yudea, ya. Dan dia memperkenalkan yang namanya apa? Bahasanya, ya, Koine Greek, ya. Jadi itu menjadi bahasa perdagangan, juga menjadi bahasa kalangan cerdik pandai. Jadi orang pinter zaman sekarang itu pastilah bahasa keduanya apa kalau di Indonesia? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Ya, jadi posisi bahasa Yunani waktu itu seperti bahasa Inggris. Jadi bahasa kedua orang-orang Yahudi. Ya, seperti juga kalau Anda di Israel, Anda nggak perlu belajar bahasa Ibrani untuk ke sana. Karena rata-rata orang di Israel itu bahasa keduanya itu bahasa Inggris. Rata-rata ngomong Inggrisnya bagus. Tenang aja. Jalan-jalan kemana aja nggak apa-apa. Anda nggak bakalan kesasar karena rata-rata mereka bisa bicara bahasa Inggris dengan baik. Ya. Nah, seperti juga ini, zamannya para rasul, mereka bahasa kedua mereka adalah bahasa Yunani, terus masih juga ada bahasa Latin karena itu bahasanya koloni yang waktu itu berkuasa di situ, terus bahasa Ibrani sebagai bahasa liturgi, bahasa untuk di sinagog atau di bait Allah. Kemudian sehari-harinya mereka ngomong apa? Aramaik. Ya. Jadi ada berapa bahasa? Aramaik bahasa sehari-hari, Ibrani bahasa liturgi, Latin bahasanya penjajah, Yunani bahasa lingua franca, bahasa perdagangan dan bahasa kalangan cerdik pandai. Nah,
Kejadian 1 ayat 1 ini diterjemahkan dengan NRH. Ya. Bereshit itu diterjemahkan dengan NRH di sini. NRH ya di sini. Kemudian apa? Rasul Yohanes menulis Injilnya dalam bahasa asli Yunani. Ya, menulis dengan apa? NRH. Ya, sama. Ya. Berarti dia mendasarkan apa? Dari ini ada memparalelkan tulisannya dengan Kejadian 1 ayat 1. Kenapa dia mendasarkan ini? Kenapa dia tidak meniru seperti Matius yang bicara tentang kelahirannya atau orang Majus, ya. Lukas pun juga begitu, bicara tentang Yesus yang lahir, ada gembala dan macam-macam. Kenapa dia memulai dari ini? Ya, dia memang mau yang lain. Kamu sudah nulis gitu, sekarang saya mau menulis tentang Allah yang inkarnasi secara teologi Yahudi. Kenapa dia mendasarkan tulisannya pada teologi Yahudi rabbinik di sini? Karena kitab Torah itu adalah kitab utama dalam kepercayaan Yahudi rabbinik. Ini adalah dasar. Maka dia mendasarkan sesuai dari ini. Dan Kejadian pasal 1 itu bercerita tentang apa? Tentang Allah yang adalah Avinu Malchenu. Allah Raja Semesta. Maka dia juga bercerita bahwa Yohanes pasal 1 ini pun juga bicara tentang Avinu Malchenu, Allah Raja Semesta. Dan dia memulai kata yang sama, Bereshit, ya, NRH. Ini yang ada di Septuaginta. Nah, kalau istilah ini kita kembalikan ke dalam bahasa Ibraninya, Torah, Anda akan ketemu Bereshit, ya. Dan ini kalau Anda membaca Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa Ibraninya ini lugas sekali. Bereshit haya hadafar. Pada mulanya ada firman. Ve'adafar haya et ha Elohim. Dan firman itu adalah Allah. Veha Elohim haya hadafar. Dan Elohim itu Allah. Langsung aja. Nah, kalau dalam bahasa Yunaninya rada bulat gitu, karena ada enpros di sini. Kata ini itu biasanya sering dibuat jadi perdebatan di situ. Yesus itu cuma nempel dengan Tuhan gitu. Firman itu cuma nempel tapi bukan Tuhan sendiri gitu, bukan Allah sendiri gitu. Saksi Yehova ya, Bu. Iya. Nah, seandainya sang firman itu hanya nempel mengikut, berarti Elohimnya bisu dong. Apakah Anda menyembah Allah yang bisu? Kan ya enggak. Firman Allah itu adalah Allah, ya. Jadi di sini ada yang juga ngomong bahwa Yohanes 1 ayat 1 itu niru tulisannya Plato. Jadi hakikat logos dalam Yohanes pasal 1 itu niru tulisannya Plato, bukan tulisan Rasul Yohanes itu. Gitu. Orang Kristen itu nambah-nambahin aja gitu. Tapi di sini beda. Kalau Plato itu konsep logos dalam tulisan Plato itu adalah konsep pikiran. Konsep pikiran dan ide, ya. Tapi pikiranmu apakah bisa membuat roti? Nggak bisa, gitu kan? Nah, konsep ide keseluruhan itu adalah logos dalam konsep Plato. Tapi logos dalam konsep Injil Yohanes, logos yang memiliki kuasa, logos yang mampu menciptakan sesuatu. Misalnya Alan Turing. Alan Turing itu mbahnya komputer yang kita pegang sekarang. Dulu kalau nggak ada Alan Turing, Anda nggak pegang handphone ini gitu kan. Kita juga nggak bisa komunikasi via ini. Apakah dengan logosnya saja dia bisa menciptakan alat yang namanya Turing Machine yang sekarang kita kenal dengan prosesor? Ini isinya komputer itu kan ya enggak, ya. Karena dia harus membuat mesinnya untuk menjadi
satu mesin Turing, ya. Turing machine, namanya Turing, dinamakan Turing machine karena dia yang menciptakan. Setelah dia berhasil untuk nge-crack mesinnya orang Jerman yang namanya Enigma, gitu ya. Kemudian dia mengembangkan temuannya ini menjadi mbahnya komputer yang kita pegang sekarang ini. Itu ide, segala ide, logos. Tapi apakah logosnya Plato, ya, logosnya Tuhan itu sama dengan logosnya Alan Turing, kan beda, ya. Ini logosnya Tuhan itu mampu menciptakan. Nah, ini yang sedang diceritakan oleh Rasul Yohanes. Bereshit. Bereshit hayah hadafar. Langsung itu omongannya lugas. Pada mulanya firman itu Allah dan Allah itu firman. Ya, langsung dia bolak-balik aja itu omongannya. Jadi Allah ya firman, firman ya Allah gitu. That's it gitu. Jadi, kalau Anda membaca naskah bahasa Ibrani-nya lebih lugas daripada ini, ya. Kadang-kadang Anda jangan mengatakan bahwa di sini saya sedang mempertentangkan, bukan, ya. Di sini saya hanya melihat dari nilai kelugasan dari bahasa, ya. Memang nggak ada dua bahasa yang sama persis, ya. Bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia kan beda, ya. Apa bahasanya ini? Ceket? Bahasa Inggrisnya ceket. Stick, ya. Terus kalau bahasa itu kelet. apa? Ceket dan pliket. Beda kalau bahasa Jawa. Ayo, bahasa Inggrisnya apa? Sama gitu kan. Nasi, ya. Nasi punel. Sego enak. Ya, nasi punel. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Nasi punel. Sticky rice. Sticky rice. Tapi beda. Sticky dengan punel itu beda, gitu ya. Jadi kan di sini bukan terjemahnya yang salah, atau kadang-kadang memang nggak ada istilah yang sama persis antara satu bahasa dengan bahasa yang lain. Demikian pula antara bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris bisa beda nilainya. Yohanes 1 ayat 2 itu juga masih bicara tentang Bereshit untuk menjelaskan hadafar itu siapa sih? Hadafar itu Elohim. Sang firman itu Elohim. Logos, hologos itu Elohim. Ya. Kalau hologos itu adalah Theos, hadafar itu adalah Elohim, ya. Berarti logos ini adalah Allah, ya. Kalau gitu mana lebih tinggi? Logos atau rema? Rema. Logos, Bu. Kalau rema, Logos, Bu. Logos. siapa yang lebih tinggi dari Yesus? Tinggi dari Yesus ya nggak ada. Nggak ada. Kok bisa rema lebih tinggi dari logos? Nah, ini kesalahannya orang karismatik itu yang nggak bisa sembuh. Ya. Menganggap rema lebih tinggi dari logos. Yesus itu logos loh. Adakah yang lebih tinggi dari Yesus? Enggak Nggak ada. ada. Kok bisa rema lebih tinggi dari logos? Nah, ini adalah satu istilah yang sering salah digunakan dalam gereja, dan ini penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Ya, nanti kita akan belajar tentang logos dan rema. Mana lebih tinggi antara logos dan rema, ya? Oke. Belum masuk ke situ. Kita masih bicara tentang Bereshit, ya. Dan Dafar itu adalah Elohim, ya. Bereshit, Rosh, ya. Itu soresnya adalah Resh, Aleph, Sin. Resh, Aleph, Sin, ya. Kenapa bukan diterjemahkan, seharusnya bukan in the beginning, tapi in a beginning? Karena penciptaan alam semesta ini ternyata bukan awal dari segala sesuatu. Siapa yang menjadi awal dari segala sesuatu? Allah sendiri. Nah, sekarang, ya, ini adalah ilustrasi, dan ilustrasi itu bukan menggambarkan kejadian sebenarnya. Ilustrasi hanya memberikan bantuan kepada kita untuk apa?
menalarkan apa yang tertulis. Kenapa bukan ditulis in the beginning, tapi in a beginning, Bereshit, bukan Bareshit. Ya. Karena Allah sudah ada, malaikat, makhluk surgawi, surga sudah ada. Dan ini adalah dimensi kekekalan. Jadi ukuran waktunya beda. Nah, sedangkan kita di bumi, ukuran waktu kita ditandai dengan apa? 1 kali siang, 1 kali malam, karena ada rotasi bumi. Ada matahari, ada bulan yang menjadi penanda siang dan malam. Ya, tapi Allah nggak di sini. Allah di luar sini. Ya, Allah sudah ada. Ini ibarat kalau waktu Kejadian 1 ayat 1 itu Tuhan menciptakan suatu media di genggamannya. Nah, kita kecil di sini. Ayo kita coba bandingkan dengan Tuhan yang megang gelas ini. Nggak bisa dibandingkan. Ya, kita kecil di sini. Dan ini adalah ilustrasi. Itulah mengapa Musa memakai kata Bereshit, bukan Bareshit. Nah, nanti Anda akan debat saya. Weh, Musa dulu itu nggak nulis pakai nikut. Bisa dibaca apa saja. Gitu ya. Ya, memang bahasa Ibrani kuno itu nggak ada nikutnya, bisa dibaca apa saja. Tapi Anda harus ingat bahwa orang-orang Yahudi itu ada yang namanya sovereign, ya, sover, orang-orang ahli kitab, dan mereka tidak hanya memiliki tradisi menulis, tapi juga tradisi apa? Tradisi lisan, tradisi oral. Bagaimana cara membacanya? Nah, kemudian di abad 10 karena para ahli Masoretik ini punya kekhawatiran, satu saat orang Yahudi bisa salah bacanya. Maka diciptakan apa? Titik-titik nikut supaya kita hari ini nggak salah bacanya. Jadi titik-titik nikut itu didasarkan dari tradisi lisan yang mereka warisi, kemudian dimaktubkan dalam tulisan dengan titik-titik nikut. Jadi kalau Anda belajar bahasa Ibrani yang benar, maka taatilah titik-titik nikut yang dibubuhkan oleh para ahli masorah itu. Bukannya menyalahkan, iku salah, iku. Nggak begitu. Titik nikutnya harusnya begini. Dari mana kamu punya argumentasi ini yang betul? Apa buktinya? Apa dasar sejarahnya? Itu harus, kalau menyalahkan sesuatu boleh. Kalau Anda punya bukti. Kalau Anda nggak punya bukti, Anda nggak boleh menyalahkan. Ya. Ikuti saja. Yang buat itu susah ya, Bu ya? Maaf? Ya. Yang buat titik nikut itu susah ya, harus mempelajari dasar semuanya. Iya dong. Iya. Soalnya salah A, salah E itu artinya sudah beda. Kayak Bereshit sama Barashit tadi itu. Iya. Dan juga ini, Anda harus mengingat bahwa titik nikut itu tidak hanya berfungsi sebagai penanda bunyi. Lebih dari itu, titik nikut itu sebagai penanda grammar. Contohnya, Bereshit ini tadi, grammar kan? In a beginning sama in the beginning, seperti ini. Ini grammar. Ya. Bereshit, ya, grammar sekali ini. Bukan hanya cara membaca, tapi juga nilai, arti dari suatu naskah yang harus dibaca. Nah, sekarang, tadi saya ngomong melalui ilustrasi ini. Kenapa dibilang Bereshit? Karena Bereshit itu bukan awal dari segala sesuatu. Karena awal dari segala sesuatu siapa? Allah. Ya. Terus Anda debat saya, loh, kalau Allah itu adalah awal dari segala sesuatu, lantas kenapa Yohanes menulis juga Bereshit? Bukankah Allah itu adalah awal dari segala sesuatu? Ada yang bisa bantu saya jawab kalau saya didebat sama salah satu orang di sini? Maksudnya gimana, Bu? Ya, kenapa tadi saya bilang Musa pakai kata Bereshit? Karena yang diciptakan Tuhan itu adalah awal murah dari alam semesta ini saja, gitu kan? Karena Allahnya sudah ada, malaikat sudah ada,
Tapi di Yohanes 1 ayat 1, ini kan Yohanes bicara tentang Allah. Bukankah Allah itu adalah awal dari segala sesuatu? Tapi kok dia juga pakai Bereshit, bukan Bareshit? Paham? Oh iya. Ya. Ada yang bisa bantu saya jawab kalau saya di debat seperti itu? Ini yang debat saya Ya, kemarin Pak Edward ini. Karena itu Bu, ini kan Hadir, Bu, bicara hadir. tentang Hadir. Nah itu. konteks. Ayo cerita Pak Edward. Ayo Pak Edward kok nggak Ayo. debat aku toh? Kemarin yang debat saya. Kenapa ini? Ayo. Apa jawabannya? Kenapa kok Berbicara Yohanes Bereshit? Ini berbicara konteksnya tentang bukan menjadi. tadi, Bu. Ya, Menjadi itu ya, Bu. ya oke. Konteksnya Yohanes kan bercerita tentang berbicara firman tentang yang jadi manusia. inkarnasi. Ya. Jadi kenapa kok Yohanes itu walaupun bicara tentang Allah, dia tetap memakai kata Bereshit. Karena di sini Yohanes tidak bicara mengenai kejadian Allah. Emang siapa dia tahu kejadian Allah gimana gitu kan? Tapi di sini Yohanes bicara tentang apa? Firman. Tentang Firman yang jadi manusia. firman yang jadi Inkarnasi. manusia. Wow. Ya. Jadi tentang Allah yang inkarnasi. Awal mula dari firman yang jadi manusia. Jadi makanya dia juga pakai Bereshit. Oke. Bereshit. Ya. Dan Anda lihat di sini NRH juga sama dalam bahasa Septuagintanya tanpa ada definite artikel. Ya. Tidak ada definite artikel, di sini juga tanpa definite artikel. Bahasa Yunani dan bahasa Ibraninya selaras, ya. Jadi paham di sini Yohanes tidak bicara tentang awal mula Allah, tapi bicara tentang awal mula Allah yang jadi manusia, firman yang jadi manusia, dan itu nanti dia jelaskan pada Kejadian 1 ayat 14 yang menjadi puncak dari bahasan kita hari ini. Ya. Dan Yesus Kristus sang firman, hologos. Jadi logos itu di bawahnya rema atau di atasnya rema harusnya? Di atasnya rema. Di atasnya rema. Kalau biarlah logos ini menjadi rema, betul apa salah? Terus rema itu apa, Bu? Nah, nanti kita belajar ya. Salah, Bu. Nah, Biarlah logos. rema yang di atas rema. Biar. Ya, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ini tidak bisa didebat. Jadi jangan ngomong lagi logos di bawahnya rema, karena logos itu adalah Allah, ya. Theos and hologos. Bukan theos and torema. Ingat, tidak ada kata rema di sini, bukan? Ya. Akan ada yang lebih tinggi daripada logos. Bukan juga rema. Nah, rema yang digunakan dalam gereja-gereja karismatik biasanya, itu adalah satu istilah yang sudah terlanjur salah kaprah, kemudian menjadi benar, kemudian dianggap menjadi benar. Tapi sebenarnya kalau kita membaca, makanya kita perlu membaca ayat secara pesyat. Jujur apa adanya. Ya. Logos, secara jujur di sini. Logos itu siapa menurut Yohanes 1 ayat 1? Logos itu Allah itu Theos. sendiri. Ya, Allah hadafar itu Elohim. Di sini nggak ngomong rema itu Elohim, enggak. Ya. Logos. Ya, jadi kalau ada yang ngomong biarlah logos ini firman yang tertulis ini menjadi rema. Rema itu juga apa yang diucapkan di mulut. Tapi logos itu bukan hanya menyangkut apa yang diucapkan di mulut, tapi juga menyangkut ide, pikiran, gagasan. Jadi kalau Lebih kompleks. Ya? kompleks. Jadi logos lebih kompleks dari rema. Jadi gini, kalau logos itu adalah isi surat ibaratnya, rema itu baru judulnya. Ya. Oh iya. Ya, jadi karena rema itu apa yang keluar di mulut. Memang ada juga tertulis bahwa apa yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah rema.
Tapi rema itu adalah kata yang hanya minor saja. Yang menjadi mayor dari Alkitab kita itu justru logos. Karena logos itu isi surat, sedangkan rema adalah judulnya saja, gitu ya. Makanya dibilang kenapa potongan-potongan itu. Kenapa di gereja karismatik dikatakan biarlah firman yang tertulis ini, logos, itu menjadi rema? Karena rema itu diartikan salah menjadi apa? Ilham. Biarlah apa yang tertulis ini mengilhami kita. Jadi rema itu seolah-olah kata yang ngeroh banget gitu. Kalau logos enggak ngeroh. Biasanya bukan hanya ilham, Bu, wahyu katanya. Wahyu, ya. Jadi rema dianggap setara dengan wahyu. Padahal enggak, rema itu di bawahnya logos. Anda harus melihat kembali lagi secara jujur apa adanya, apa itu rema, apa itu logos. Maksudnya memang betul bisa, tapi istilahnya yang digunakan itu salah. Nah, ini ada di buku saya, Anda nanti baca ya, halaman 172 dan 103 dan seterusnya. Itu nanti kenapa saya bilang logos itu seharusnya lebih tinggi. Kamu kalau ngomong rema, logos menjadi rema itu adalah sesuatu yang kualik gitu. Asal kata rema itu ada di buku ya, Bu ya? Ada ya. Nanti itu ada bahasanya dan ini saya hanya menunjukkan saja. Jadi Anda kalau ngomong hendaklah logos itu menjadi rema, itu adalah word study fallacy ya. Saya tidak menyalahkan maksudnya, tetapi hendaknya kalau pendeta khotbah itu ya pakai istilah yang benar gitu. Belajar, memang harus belajar. Itu terus artinya apa, Bu? Hah? Logos menjadi rema. Lah itu terus artinya apa ya? Jadi maksudnya Logos biarlah menjadi logos ini rema. menjadi ilham yang mengilhami kehidupan Anda sehari-hari. Itu kan maksudnya betul. Saya nggak menyalahkan maksudnya. Tapi kalau logos menjadi rema, itu seperti rema itu adalah hal yang lanjut daripada logos. Ya. Jadi tahapan lanjutan dari logos. Jadi menempatkan rema lebih tinggi dari logos. Itu saja. Ya. Nah ini aplikasi saja. Tidak perlu dipersoalkan. Hanya saja kalau sudah tahu artinya nilai logos dan rema, sebaiknya jangan mengatakan logos jadi rema. Biarlah firman ini mengilhami, menjadi wahyu atau ya apapun, tapi jangan logos jadi rema karena itu balik. Nah ini yang tadi saya ngomong dan ini saya nggak ngomong terlalu lama karena itu ada di buku dan pembahasan kita sangat banyak. Rema biar jadi toko buku aja, Bu. Toko buku sama ini grup musik Rema Praise namanya.